akademi independen ya. Jadi teman-teman anak-anak mulai dari anak-anak dari Gen Alpha sampai lansia bisa mendapatkan pelatihan gratis dengan misalnya platform akademi independen, karena kami ada independen ya, kita sebut akademi independen. Ini ada kaitannya dengan rencana kita ingin menggelar infrastruktur digital yang kita rencanakan ke setiap rumah di Jakarta. Kemarin kita sudah melihat bahwa untuk jaringan tidak ada masalah. Kemudian untuk hardware, ya, jadi kan begitu jaringan sudah digelar, kan orang butuh laptopnya, butuh perangkat handphonenya, dan lain-lain. Nah itu juga sudah dibahas ya dengan Apimnas, dan sekarang begitu sudah ada hardware, sudah ada jaringan, ini kan kita butuh keamanan, ya, keamanan dari data-data ya yang nanti akan trafficnya, lalu lintasnya itu akan sangat banyak ya. Dan kita cukup bangga ya tadi melihat apa yang ada di dalam pameran ini. Yang pameran ini mengenai cyber security, ya, keamanan di dalam dunia maya. Tadi terlihat bahwa sudah ada banyak perusahaan-perusahaan anak bangsa yang bisa menyediakan jasa keamanan ini. Karena biar bagaimanapun ya, kalau kita masih bergantung ke asing, apapun bentuknya, entah itu perangkatnya, jaringannya, platformnya, dan aplikasi, andaikan kita masih bergantung ke asing, artinya security kita nggak terjamin. Ya kalau kita misalnya nih punya, ini teman-teman punya email ya, nah emailnya yang menyediakan asing, ya, kita punya password, ya mereka bisa tahu password yang ada, gitu. Mau apapun kita ganti ya, karena yang menyediakan asing ya mereka akan tahu. Nah justru itu kita ingin bahwa anak bangsa ini bisa menyediakan itu, sehingga ketahanan bangsa, kedaulatan bangsa juga akan tetap terjaga. Nah kita memikirkan itu nanti. Kita juga akan melihat bagaimana kesiapan dari pelatihan-pelatihannya. Ya, begitu sudah aman, ya tentunya bagaimana warga Jakarta juga bisa memiliki literasi digital, termasuk literasi digital untuk keamanan. Ya, karena keamanan ini sangat penting. Ya. Misalnya contohnya ada virusnya, gitu ya, kemudian ada phishing, jadi dia bisa memantau kita apa yang kita input dan lain-lain. Ini kan sangat berbahaya, apalagi nanti kita ingin membantu UMKM, di situ ada transaksi ya, transaksi digital di situ. Nah ini bagaimana pengamanannya ya. Nanti juga kita ingin melihat di sini kalau ada hal-hal terkait dengan blockchain ya, teknologi, dan kalau itu bisa dijalankan, kita mengharapkan transparansi itu bisa diimplementasikan, korupsi bisa diredam, kemudian juga partisipasi publik ya. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya keluhan dari masyarakat, mereka bisa langsung dari rumah ya memberikan keluhan-keluhan itu kepada kami. Ya. Jadi interaksi antara kami dengan para warga itu semakin kuat ya. Bahkan dengan infrastruktur digital kita bisa melakukan proaktif, jadi kita bukan reaktif lagi, tapi proaktif, mengetahui permasalahannya dan kita berikan solusi kepada mereka. Ya. Jadi ini langkah-langkah yang kita anggap ya investasinya kecil, jauh lebih mudah, tetapi impact-nya itu cukup besar. Ya. Nanti kita akan sampaikan, ya, ingin juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini tidak muluk-muluk, ini sangat membumi. Ya, nanti kita bisa buktikan bagaimana kesejahteraan itu bisa meningkat begitu infrastruktur digital ini merata ke masyarakat. Bagaimana nanti mereka bisa bekerja secara menggunakan infrastruktur digital ini dari rumah, gitu ya. Kemudian bisa berusaha, bahkan bisa mengekspresikan kreativitasnya. Ya. Kita yakin bahwa warga Jakarta sangat kreatif, sangat cerdas. Ya. Kita fasilitasi dengan infrastruktur digital. Makanya semuanya ini menjadi suatu ekosistem. Ini ingin yang kita bangun di dalam kita menghadapi era
masyarakat 5.0, bayangin masyarakat society 5.0 ya. Jadi masyarakat yang sudah sangat cerdas, baik itu pengetahuan dan literasi digitalnya, sehingga kita bisa bersaing ya. Kita ingin melompat ya, bukan lagi kita di bawah, tapi kita ingin melompat bersaing dengan kota-kota seperti New York, seperti Tokyo, London, dan lain-lain. Betul. Betul. Jadi internet mandiri, semua tadi ya, semua mulai dari perangkat, jaringan, platform dan aplikasi ya, kita ingin itu bisa mandiri ya. Kita tidak bergantung lagi kepada asing. Sehingga keamanan data-data daripada warga Jakarta itu bisa dipertahankan. Pak, tapi tadi udah meyakini bahwa ternyata apakah memang SDM kita sebagai yaitu penyedia keamanan dan sebagainya itu sudah mumpuni? Ya, jadi kita bisa lihat di pameran ini. Ya, tadi saya ke salah satu booth yang ada. Ya, jadi mereka bisa mengetahui serangan-serangan itu dari negara-negara mana. Bahkan juga ada serangan dari internal juga, ya, bisa diketahui IP-nya menggunakan protokol apa, ya. Jadi hal-hal itu kita bisa antisipasi. Ya. Kita juga bisa melakukan mitigasi, langkah-langkah pencegahan sebelum itu terjadi. Ya. Nah ini yang kita inginkan, ya. Jangan sampai itu sudah terjadi, kita baru melakukan antisipasi. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan pencegahan, preventif, ya, mitigasi untuk mengurangi berbagai resiko. Karena begitu kita gelar, ya, otomatis keamanan menjadi suatu isu. Dan dengan internet mandiri, jadi dalam arti internet yang dibuat oleh anak bangsa, ya, maka kita mengharapkan masalah keamanan ini ya bisa diredam, ya, bahkan yang mudah-mudahan ini bukan lagi menjadi satu isu. Ya. Dan tadi kita juga akan melihat nanti ada konten positif dan konten negatif. Ya, kita juga ingin melakukan DNS filtering, ya, konten-konten yang negatif, ya, kita akan saring, kita akan filter seoptimal mungkin, ya, sehingga masyarakat dapat menggunakan semua hal yang positif, ya, untuk kesejahteraan mereka, untuk pendidikan, untuk kecerdasan warga, ya, dan juga untuk partisipasi gotong royong, ya. Ujung-ujungnya nanti kita ingin membangun adab, ya, membangun adab warga Jakarta yang memiliki budaya yang tinggi, budaya gotong royong, budaya saling membantu, saling tolong menolong satu sama lain. Itu sebetulnya kunci utama, sehingga Pancasila itu betul-betul menjadi akar, ya, masuk di dalam hati dari semua level, ya, level paling atas sampai level paling bawah, grassroots, yaitu para warga Jakarta. Pak, mungkin sedikit Pak. Ya. Kemarin kan salah satu Bapak nih dari paslon Bapak ini kan menjanjikan internet gratis untuk anak-anak di Jakarta. Ya. Mungkin dengan adanya pemantauan cyber dan juga mungkin dikaitkan juga nggak dengan internet gratis untuk anak-anak di Jakarta atau? Betul, ya. Jadi ini memang ada kaitannya dengan implementasi internet gratis di setiap rumah di Jakarta. Dan kita akan mensasar semuanya, bukan hanya millennials dan Gen Z saja, ya, tetapi juga usia-usia baby boomers, ya, bahkan usia lansia. Ya. Kita ingin partisipasi dari mereka semua. Makanya aplikasi yang kita berikan itu sebisa mungkin bisa dilihat atau dilakukan dari mulai Gen Alpha, ya, istilahnya bocil-bocil gitu ya. Ya, kalangan sekarang ada kalangan mendang-mending, kalangan mager apa namanya, kalangan mager misalnya gitu ya. Tapi kita akan buat mereka jadi produktif gitu ya, produktif sehingga mereka bisa melihat pilihan-pilihan di sana di sini gitu ya. Kemudian tapi semua produktif ya, dalam arti mereka bisa mendapatkan benefit atau keuntungan dari penggelaran ini, termasuk tadi para lansia yang di rumah mungkin dia agak kesulitan untuk mobilitas. Dengan internet ini diharapkan semua pengalaman-pengalaman hidupnya bisa diterapkan. Nanti kita akan tunjukkan ya, ada seorang pengamen ya yang tadinya mungkin dia hanya mendapatkan pendapatan biasa-biasa saja karena dia suaranya bagus, dia bisa mengamen secara digital
sehingga dia bisa mendapatkan sawer digital gitu ya. Jadi atau orang-orang yang pengen cover gitu ya, dia punya kreativitas, dia bisa cover gitu ya, itu juga bisa menghasilkan ya. Dan bagi para warga itu dia bisa saling bahu membahu, dia bisa nge-view, dia like, subscribe gitu ya, dan saling bantu membantu satu sama lain. Kemudian juga akademi independen ya. Jadi teman-teman anak-anak mulai dari anak-anak dari Gen Alpha sampai lansia bisa mendapatkan pelatihan gratis dengan misalnya platform akademi independen, karena kami ada independen ya, kita sebut akademi independen ya. Jadi sehingga rumah itu bisa menjadi rumah independen. Jadi dalam arti bahwa rumah di mana dia bisa melakukan apa saja, ya, bahkan berobat sekalipun ya, dengan telemedicine ya, dia bisa konsultasi sama dokter ya, bahkan sekarang dengan adanya IoT dia bisa sistem bisa mendeteksi seluruh tubuhnya ya, kapasitas kesehatan tubuhnya, sehingga ada alert-alert atau informasi notifikasi yang menyatakan, oh Anda ini potensi stroke, Anda ini potensi gagal jantung gitu kan. Jadi semuanya itu nanti kita namakan itu preventive medicine ya, preventive treatment. Jadi melakukan treatment untuk pencegahan, sehingga diharapkan nanti orang-orang bisa sehat. Kalau kesehatan, kalau kita sudah sakit itu mahal ya. Tetapi dengan langkah-langkah preventif ini semuanya akan menjadi murah gitu. Boleh Pak. Oh ya, judi online, pornografi. Jadi dua hal ini cukup banyak trafficnya. Kemudian ya hal-hal lain mengenai kekerasan, terorisme ya. Tetapi yang kita inginkan ya, bahwa begitu ini difiltering ya, maka konten positif yang akan menjadi konten yang akan dinikmati oleh para warga Jakarta. Dan tadi disebutkan adab, jadi filter yang paling penting itu adalah diri kita sendiri, jadi para warga ya, sehingga nanti hal-hal pelatihan pendidikan yang kita berikan itu semua harus berbasis adab ya. Saya ada satu hal ya, ke depan ini itu ada namanya the new world of work ya, the future of work, jadi masa depan kerja ya, yang semuanya nanti sudah rata-rata itu berbasis digital, berbasis AI, tadi disebutkan berbasis robotik ya, dan lain-lain. Nah, kita ingin investasi SDM ya, para warga Jakarta untuk bisa mengantisipasi tadi masa depan kerja tadi, sehingga begitu saatnya nanti mereka sudah siap ya, jangan sampai tsunami datang gitu ya, dengan adanya perkembangan AI yang sangat cepat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, kita tidak siap ya, para Gen Z, millennials dan lain-lain ini tidak siap. Nah, justru kita ingin investasi ini sebetulnya untuk mencerdaskan mereka supaya mereka lebih siap terhadap masa depan kerja nanti yang sangat berbeda. Even ya, bahkan sekarang kita tidak bisa memprediksi 3 tahun lagi nanti pekerjaan berikutnya akan ada apa lagi. Kita sulit memprediksi itu karena kecepatan perkembangan teknologi yang sudah sangat cepat. Bahkan juga kekhawatiran bahwa AI ini bisa menggantikan manusia di dalam setiap pekerjaan. Nah, itu kita nggak mau. Ya, kita clear bahwa kita nggak mau. AI hanya sebagai membantu, alat bantu manusia untuk bisa lebih efektif, bukan menggantikan. Dan di sini pentingnya adab itu tujuannya apa? Kita selalu menganggap bahwa AI ini jauh lebih hebat dari manusia. Saya tekankan sekali lagi bahwa manusia itu makhluk sempurna, sangat luar biasa. Ya. Kemampuan kita jauh lebih tinggi daripada AI. Nah, tetapi kita saat ini seperti terhipnotis ya. Justru itu saya melihat ya, bagaimana untuk bisa bahwa kita lebih hebat dari mereka. Nah, pentingnya adab itu nanti bisa kebuka semua. Begitu kita sudah menjalankan adab tadi ya, maka ini mulai terbuka bahwa oh ternyata manusia ini kemampuannya lebih dahsyat daripada apa yang kita kira. Nanti mungkin hal berikutnya nanti saya akan jelaskan mengenai itu. Begitu. Yang paling mungkin itu kecepatannya berapa Pak? Kalau dengan melihat keamanan dan
Ya. teknologi yang ada di sini? Ya, kami melihat bahwa 100 Mbps ini sudah pantas lah, sudah cukup untuk saat ini ya. Walaupun nanti di dalam perkembangan begitu konten nanti kan ada konten, ada yang multimedia, sekarang ada konten yang 360 degree gitu kan. Itu tentunya membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Tapi untuk standar sekarang 100 Mbps itu sudah cukup bagi rumah yang punya 1 KK, 2 KK, sampai mungkin 10 KK, ya itu masih sebetulnya masih sangat wajar, ya sangat beralasan. Ya. Dan tadi bagi mereka yang ingin 1 Gbps silahkan gitu, ya. Bayar. Tetapi minimum setiap warga harus punya 100 mega, ya. Sehingga dia sudah bisa tadi misalnya dia mau melakukan apapun, ya multimedia itu sudah bisa berjalan. Itu batas minimalnya, seperti itu. Ya.